Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, semurah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengiling, ya sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan, atau yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya ya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 9 April tahun 2023. Nah, ini bertepatan dengan hari Minggu Kliwon. Minggu Kliwon ini Neptunnya 13 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya, kali ini weton Minggu Kliwon ya isi atau sisa 2. Sehingga dimungkinkan ya selama sependak pasar kedepannya nanti aspek laksnya, hokinya, atau keberuntungannya ini nanti dalam kondisi yang baik. Artinya insya Allah hoki atau selalu diberi keberuntungan. Nah, oleh karena itu, hasil perhitungan ini hendaknya dijadikan sebagai motivasi, sebagai penyemangat, khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Minggu Kliwon. Tentu saja ini nanti ya harus tetap diimbangi dengan usaha, ya ikhtiar dan kerja keras supaya potensi keberuntungannya ini nanti semakin lebih baik. Kemudian hari Minggu Kliwon ini bertepatan dengan naas bagi weton Kamis Pahing, kemudian Kamis Pon dan Jumat Pon ya. Oleh karena itu, ya ketiga weton ini tadi yaitu Kamis Pahing, Kamis Pon dan Jumat Pon hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri. Jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan, maupun ya barangkali ada yang berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Minggu Kliwonnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Minggu Kliwon ini termasuk kategori hari yang baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong baik, ya tetap saja teman-teman ini nanti harus berhati-hati, jangan sampai melakukan perjalanan jauh menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu jangan pergi jauh jika arahnya ini ke barat daya. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah termasuk ya rutinitas harian, aktivitasnya sehari-hari ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja.
Berikutnya, hari Minggu Kliwon ini termasuk kategori hari yang kurang baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru ya bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tipe dino gigis. Oleh karena itu, ini nanti jika tidak terpaksa ya sebaiknya tidak dipakai ya. Lebih-lebih bagi ketiga jenis weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi ya karena Minggu Kliwonnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Akan tetapi seandainya hari Minggu Kliwon ini termasuk hari keberuntungan weton tertentu, nah ini nanti bisa dan boleh dipakai ya. Selanjutnya, untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Minggu Kliwon ini berkedudukan di arah utara dan timur ya. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes wawancara, mungkin hendak melamar pekerjaan yang ada pilihannya dan lain sebagainya, ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Lalu berdasarkan Neptunya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah timur dan selatan. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah sebagai sumber sandang pangan. Nah, ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini, artinya silahkan pilih menuju ke arah timur atau ke arah selatan. Dengan begitu, ya mudah-mudahan segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, masih berdasarkan Neptunya bahwa hari Minggu Kliwon ini termasuk kategori hari yang sangat baik apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah, maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya, ini ternyata keempat-empatnya ini menyatakan baik, yaitu tipe ratu, kemudian kerto, lalu candi, dan sri. Nah, meskipun satuannya ini tergolong yang sangat baik apabila ya pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, tolong diperhatikan karena tetap saja ada satu arah pantangan yang tidak boleh dituju. Nah, ini arah pantangan terkhusus untuk kepentingan pindah rumah ya. Meskipun satuannya ini tergolong yang sangat baik apabila hendak pindah rumah pada hari itu jangan yang pindahnya menuju ke arah utara ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Artinya kalau pindahnya ini menuju ke arah utara tetap saja dianggap tidak baik gitu ya. Kemudian bahwa hari Minggu Kliwon tanggal 9 April tahun 2023 ini berkedudukan di pekan ketiga ya di bulan Ramadan atau sasi poso. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Minggu Kliwon ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini ternyata ketiga-tiganya ini menyatakan tidak baik, yaitu tipe pati. Ini bermakna buntu termasuk kategori hari yang paling jelek apabila dipakai untuk melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya loh ya. Dan tipe satru Allah ini bermakna menjadi musuh Allah, dibenci atau dibendu oleh Allah, serta tipe susah ini bermakna berat, rekoso ya kehidupannya dan biasanya sering menghadapi masalah wallahu a'lam. Di samping itu ya energi sasinya, sasi poso, ini termasuk sasi yang kurang baik apabila dipakai untuk kepentingan melangsungkan ijab kabul atau akad nikah.
Nah, akan tetapi apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ini agaknya hasil perhitungannya bertolak belakang. Karena hari Minggu Kliwon tanggal 9 April tahun 2023 ini berkedudukan di Wuku Bolo. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ternyata petong dinane tiba dino ayu lan kuku. Nah, tentu ini termasuk kategori hari yang sangat baik apabila dipakai untuk mengadakan atau menggelar hajatan nikah karena diyakini nantinya bisa berdampak baik, baik itu soal rezekinya, sandang pangane, kesehatannya, keberuntungannya, dan rumah tangganya ini nanti cenderung kokoh atau kuat ya. Insya Allah bisa adem, ayem, tentrem, jenjem ya. Ketentuan selanjutnya yaitu Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan. Ini berkedudukan di arah timur dan barat ya. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat, ya ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini. Silakan pilih menuju ke arah timur atau ke arah barat. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan ya, arah terbaik pada hari Minggu Kliwon ini berkedudukan di arah timur saja ya, karena tadi disebut sebanyak 3 kali sendiri. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Minggu Kliwon tanggal 9 April tahun 2023 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tipe podo sare tegese tenang. Ini termasuk kategori hari yang baik apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai keperluan atau urusan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya ya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.